Halo semua, kembali lagi sama gue Raka Herza. Udah lama nggak ngevlog dan kali ini gue ngevlog lagi. Perkara gue baru aja dapet motor baru. Jadi itu kita lihat aja motor baru ini. Cuma gue sekarang lagi di One Tree nih. Ya. Gue lagi di One Tree. Ya, ini tempat barunya si One Tree Motor Shop. Si Koben sekarang pindah di sini, dari tadinya di mana, di Gading Serpong, sekarang pindah ke Alam Sutra. Nih, ya. Ini asli, gue dari luar aja tempatnya bagus sih. Nih, tuh. Ya. Gede. Jadi waktu itu sebenarnya gue nggak pertama kali sih kesini, ini udah kayak ketiga kali ya, karena pertama kalinya itu ngurusin R1. Ini kamera kenapa begini? Ya, gue balikin dulu. Iya, siap. Nah, jadi di video kali ini kita mau merawat CBR gue. Jadi kalau kalian belum tahu, sebelum gue ada R1, gue ada ini dulu, CBR 600 RR tahun 2010 Layla Edition. Sebenarnya ini Layla Edition asli. Ini bisa dilihat dari velgnya kayak begini-begini. Cuma sayangnya bodinya udah nggak asli Laylanya. Gue beli replika karena waktu itu gue pernah ditabrak sama motor yang tidak bertanggung jawab. Bapak-bapaknya langsung cabut saja begitu saja. Saya ditinggalkan sendiri. Sampai sekarang belum move on juga dari body ini. Jadi ini CBR gue udah ganti Brembo. Terus ininya Koso, Rizoma. Terus Rizoma lagi. Dulu saya lumayan agak hedon di motor ini, sering jadi motor harian juga untuk keliling-keliling komplek. Nah, ini yang di sebelahnya baru motor baru saya, sesama Honda. Yang sana hitam putih, yang sini putih polos. Nih Honda ADV 150 yang model ABS. Nah, jadi rencananya di sini gue mau ngerombak motor ini bersama Koko Beni. Halo Ko. Asik. Kobe ini apa yang ledekin gue iseng banget beli HDV. Gimana tadi kok kita ceritanya kok? Besok karyawan lu jual motor semua ganti bebek gara-gara lu pakai ADV. Orang sales gue aja yang bawa Ninja RR, gue pakai ADV 150. Nggak apa-apa, ini karena perkara bensin sekarang naik ya, jadi gue beli motor bebek aja. Matic kan. Biar irit gitu kan. Coba kalau gue pakai BMW mulu, kalau nggak GTR, nah tekor. Gila sih, sekarang bensin pertama saya 12.500, sedangkan itu sekali ngisi bisa 700.000, berarti dari seperempat sampai full. Kayaknya untuk 3-4 hari ngisi agak sekarat dompet gue langsung. Kalau ini kan gue hitung-hitung kayaknya gue bisa 3-4 hari itu 100.000 gitu kan. Manuver karena dari tempat gue tinggal sampai ke kantor kayak 30 kilo gitu. Makanya ya, netizen ya, Apa? jangan banyak gaya ya kan. Oh iya. Duit pas-pasan gayanya banyak. Bos Raka aja sampai naik ADV. Besok LC kayaknya mau gue jual. Lu ganti apa? ADV. Berarti ada. Malu gue. Jadi ini gue ada nitip tadi sama Kobe ini sama Ko Fulvi juga. Jadi ntar ini dua dibawa ke kantor aja, nggak usah dibawa ke rumah karena kalau di rumah takutnya nggak dipakai. Oke, jadi ini motor mau diapain aja? Kalau CBR sih gue cuma ganti ban sama servis karena throttle body tadi kenapa kok kata lu kok? Agak lengket ya. Oil. Dari oil karena jarang dipakai. Nah ini entah kapan terakhir gue makainya. Kayaknya waktu Kobe ini masih di Gading Serpong. Itu terakhir tuh kayaknya kok. Hah? Iya, terakhir kita refresh hidup. Iya, itu terakhir tuh. Ini spionnya ini masih baru terakhir. Padahal dulu udah dicoba kita tawar loh motornya. Enggak. Nggak dipakai. Nggak mau gue. Nggak mau. Ini hadiah loh gue. Jangan. Prestasi gue nih dikasih hadiah ini makanya. Mulus tuh, gila. Layla Edition original mulus. Kecuali body kok. Tapi body aslinya sih masih ada di rumah. Oh, ada lagi. Masih ada di rumah. Ini kan waktu lo pesenin. Oh iya ya? Iya. Ini bagus. Beda. Bagus, cuma beda-beda tipis lah. Ya. Sebenarnya kalau sama yang asli sama yang Karena ininya replika waktu tuh itu ya. beda. Ya waktu itu kan kita ngerapin kurang ini. Memang kelemahan CBR 600 ini karena bodinya pakai klip begini ya. Klip. Semakin sering kita buka, semakin sering Longgar nih. longgar. Sebenarnya bedanya itu kalau misalnya yang asli itu di CBR sininya nih.
Ini warnanya agak ngeping-pink, cuma kalau yang asli itu dia kayak merah, terus kayak ada sidik jari gitu. Banyak gitu-gitunya. Terus ini lumayan bagus yang si Kobe ini pesenin, soalnya ini tingginya nih nggak sama, yang kanan itu emang lebih tinggi dibandingkan yang kiri. Kebanyakan yang replika itu dia nggak sadar detail ini jadinya sama. Nah itu. Mestinya tidak. Mestinya enggak. Terus di sini juga nih, mereka nggak ada kayak giniannya nih. Nah itu. Jadi ini yang Kobe ini pesen waktu zaman dulu banget, entah kapan. Itu top. Ini udah knalpot Jardine juga. Ya, jadi daripada lama-lama kita langsung kerjain si ADV aja. Ya, jadi kita langsung masuk ke dalam aja. Motor udah dibawa masuk ke dalam kayaknya, di luar udah nggak ada. Nih dalamnya nih. Ini motor-motor used bike ya, yang setahu gue nih pada dijual-jualin. Ini sampai ada Vespa X-Max, si Ko Vivi pernah nawarin ke gue ini sebelumnya, tapi ntar gue jelasin kenapa gue ngambil ADV dibandingkan X-Max atau motor-motor yang lainnya. Terus juga ada di sini trail KX S1000 juga, dan banyak motor-motor lain juga yang dijual dan yang dipajang. Oke. Nah, kerennya konsep bengkel One Tree ini, dia tuh di belakang sana kayak ada lift gitu naik, jadi bengkelnya tuh di atas, nggak di bawah sini. Nah, kita lihat yuk nih, tarik tangga. Nah, ini udah ada di atas B-nya nih. Nah, jadi si ADV ini kita memasang parts-parts karbon. Ini salah satunya. Terus juga ini ada, ini radiator cover ya? Ya, radiator cover. Karbone, atau bacanya gimana sih? Karbone apa gimana? Karbone, gue baca karbone. Karena sekarang udah banyak banget part-part karbon di luar sana. Cuma tetaplah kualitas nggak bohong ya. Kita harus juga, kemarin gue tuh banyak beli yang murah-murah gitu, yang 100.000 200.000, cuma kayak finishing itu jelek, kayak pinggiran-pinggiran kasar gitu. Itu masih halus, cakep. Terus ini masih banyak lagi nih, udah disiapin semua karbon-karbonan, light tech. Jadi di sini kita ganti pro guardnya gue ganti light tech, terus ganti grip Ariat juga. Tadinya gue mau ganti spion juga, ternyata spion light technya itu kecil banget. Gue nggak seneng karena gue tetap di mana-mana gue sangat memaksimalkan fungsi spion untuk lihat, karena gue malas nengok-nengok ke belakang, pusing dan bahaya juga kalau nggak ada spion. Terus tadi juga mau ganti ini nih tangki minyak rem. Cuma ternyata pas dilihat ini nyatu sama master brake-nya, jadi kayak nggak bisa, jadi nggak usah ganti. Terus juga tadi karbon itu ada yang di sini juga karbon nih, ini karbon, spakbor sini ntar karbon. Terus tadi cover radiator ya. Terus juga ini nih. Nah kemarin ini ada hal lucu nih, karena gue nggak mau ada merek-merek banyak, jadi stiker Honda sini gue copot. Ternyata sininya tuh ada kayak tempat untuk naruh stikernya, jadi sekarang jelek gini. Untungnya sini ntar tutup sama karbon juga sih gitu. Terus tadi yang dipegang sama mekaniknya juga ini airbox juga karbon. Satu lagi yang terakhir adalah selang rem. Gue mau upgrade remnya karena gue kemarin pas nyoba buat ngisi bensin motor ini, gue agak kurang suka sama rem depannya. Kayaknya perlu di upgrade, mudah-mudahan perkara ganti selang rem doang
improvementnya jauh lebih baik pakai hell. Cuma gue nggak mau kelihatan kayak diubah-ubah, jadi gue tetap pakai selang warna hitam nanti. Nah sekarang sedikit cerita kenapa gue ngambil ADV, karena kalian tahu sekarang bensin itu naiknya parah. Pertamax saja 12.500, Pertamax Turbo lagi. Turbo itu berapa? Gue lupa, 14.500 ya kalau nggak salah. Itu mahal banget. Coba gue di BMW gue itu pakai kayak, oh ya gue lanjut gue aja. Jadi di BMW itu sekitaran kayak 700.000. Pokoknya budget gue itu seminggu 800.000. Sekarang harus kayak seminggu bisa 1 juta, karena kalau nggak cukup. Karena kan gue lumayan dari kantor ke ITB 30 kilo, bolak-balik 60. Belum kalau misalnya gue harus balik ke Bekasi atau kemana, kayaknya kalau dibajetin 800.000 terlalu pas-pasan. Jadi gue agak pahit-pahitnya 1 juta itu untuk sebulan. Sedangkan kalau misalnya ADV tadi gue bilang paling kayak 1 juta mungkin sebulan gitu kan, cukup kan, beda 3 juta. Nah kenapa gue ambil ADV juga, gara-gara nih kita lihat lagi. Yang pertama pasti model. Ini modelnya beda. Tadi gue mau ngambil Vario CP60, cuma kalau Vario 160 gue ngeliat bagasi kecil cuma 18 liter, sedangkan ADV 28 liter. Tapi kemarin gue di IMS nyobain juga X-Max, terus ini apa, Forza, terus juga ada PCX, NMAX, sampai Aerox. Semua gue coba-cobain matic, gue paling demen sama posisi riding positionnya ADV. Sebenarnya paling nyaman itu PCX sama Forza, cuma Forza dan PCX mahal banget, dan X-Max 250 cc juga. Gue kayak nggak perlu cc gede-gede karena gue buat harian, jadinya 150 cc cukup. Kalau misalnya NMAX, gue kurang suka sama model depannya. Maaf, PCX gue juga kurang suka sama model depannya. Kalau ADV tuh bener-bener beda, dan gayanya juga dia kan agak-agak gaya-gaya adventure gitu. Makanya nih kayaknya ntar ini mau gue copot, jadi plat nomor gue selipin di dalam windshield aja. Karena kalau dipasang plat nomor sini, jadinya jarak dari atas ke fendernya itu kayak deket, pendek. Sedangkan motor ini cakepan kalau kelihatannya tinggi, jadi biar agak kelihatan jingkrak aja gitu, padahal mah kagak diapa-apain gitu. Jadi gengs, tadi gue rencananya mau ganti spion Lightech, cuma yang ditawarin sama Vivi ternyata kekecilan, dan ternyata di stoknya ada yang gede nih. Ini gue demen. Coba gue tanya, nih tiangnya ada yang hitam nggak? Nggak ada. Dia masih berusaha nih, mau dianodize nggak? Bener-bener sales nih emang kayak gini nih. Berusaha dulu. Ya, yang penting berusaha dulu, bagus. Kita itu harus selalu berusaha. Pantang menyerah. Ayo, jadi gimana? Telepon dulu ya. Coba. Dia masih berusaha. Dia sampai nelpon Kobeni ini, lagi kontak Kobeni. Ini anodize berapa? Katanya bisa 3 hari. Berarti kalau jadi di anodize 3 hari, berarti dia nanti ngirim aja ke gua. Gua tinggal masak sendiri. Kan spion tinggal puter tok udah. Cuma gue paniknya spion takut colong sama orang nih. Ada orang ngerti ya. Wih, spionnya bagus nih. Colong. Kaliper Brembo teman gue aja mau dicolong gitu sempet. Ada temen gue cerita, iya. Kaliper anjir. Ya gitulah, banyak perbegalan. Jadi gimana? Nih sekarang motor udah diangkat, siap mau diproses. Ini barang-barangnya nih, kita udah jeberin. Nih, ada spakbor, terus di cover airbox juga. Ini tangki, tutup tangki ya. Nih ekornya nih, untuk tutup ekor, headlamp cover sama airbox. Terus di sini ada ProGuard Lightech, terus ganti minyak rem. Nah kan karena kan terganti selang. Terus ini klaksonnya. Nah ini dua ini spion, yang kecil sama yang gede. Cuma kan yang kecil kan gua nggak suka, jadi enggak mau yang gede. Cuma dia lagi nanya itu tuh si Kofifi sama Kobe ini kalau di anodasi di hitam jadi berapa. Mungkin kalau di anodasi kan kata dia 3 hari. Mungkin ntar ini dikirim aja ke rumah atau ke kantor gua, ntar gua pasang sendiri gitu.
maghrib, tapi motor belum dipegang gara-gara tadi ngantrinya lama. Itu aja baru naik ke B jam 3-an karena jam 5-an. Ini gue ditemenin sama Patrick tadi berdua doang. Gabut, dia juga pengangguran biasa lah, kasihan dia hidupnya, kasihan. Oke, paling nih dilanjut besok, tapi karena besok gua nggak bisa kesini, jadi gua minta sama Fui itu dianterin ke kantor gue, jadi kita tunggu di kantor besok kalau bisa nyampe. Ya, jadi ini udah kemudian harinya, dimana waktu itu gue datang hari apa ya coy ya? Kemarin hari apa ya? Selasa, sekarang hari Jumat. Nah, jadi ngerjain motor nih kita sekarang. Saya bayar dulu deh depan mata kita, ADV-nya belum. Karena pas gue nyampe nih tadi gue barusan di drop, jadi gue rencananya hari ini pulangnya bawa si ADV ini di towing aja. Karena gue goncengan sama cewek gue juga. Jadi ini si saya bayar udah beres nih. Habis. Jadi ini di sini cuma ganti ban doang, pakai Metzeler. Terus sama di servis ganti oli berkala aja. Karena kemarin RPM-nya itu dia turunnya nggak rapis. Ini gue kangen banget sama motor ini. Jadi motor ini tuh waktu itu beli tahun 2010-2011 kalau nggak salah. Ini yang Layla Edition, bukan Kabuki ya. Banyak orang nyingkanya nih Kabuki. Layla Edition asli, cuma bodi udah nggak asli. Ini replika karena pernah ditabrak sama orang yang tidak bertanggung jawab. Suaranya udah fresh lagi. Seger sih jadi ngeliatnya. Soalnya kemarin gua nggak tahu ya, kemarin pas datang tuh soalnya motornya agak kotor, banyak penuh-penuh jeplangan tangan, oli dan lain-lain gitunya. Tapi sekarang udah bersih lagi. Kesannya kayak kangen juga gua mau di motor sebenarnya. Soalnya ini motor di atas 400 cc yang gue punya nih. Ih, halus. Ya, jadi sekilas nih buat si CBR. Jadi abis ini mau dibawa towing ke Anak Elang, ke dealer gue. Karena kalau taruh di rumah takutnya nggak kepake. Cuma kalau ke kantor kan gue tiap hari ke kantor pasti dipakai lah, siapa tahu. Siapa tau gue riding sama si Rivo juga tuh, sales koordinator gue udah. Kita manas-manasin motor aja. Oke, kita lihat sekarang ADV. Nah, jadi sekarang udah beres nih si ADV nih. Udah kepasang aksesorisnya, cuma belum semuanya. Karena kemarin ada beberapa produk yang kualitasnya agak kurang. Jadi ini udah kepasang cover karbonnya ini nih. Ya, ini terus kemarin tuh pasang ini juga nih, Lightech Pro Guard sama grip Ariet, terus juga karbon sini, terus juga sini. Jadinya tampilannya juga lebih kilap-kilap gitu, gue suka aja sih ngeliatnya. Terus sama sini juga airbox. Udah kepasang semuanya. Kalau ini kan kita masang sendiri kemarin di rumah. Terus sama udah ada phone holder, jadi siap nggak nyasar di jalan dan mencari navigasi yang lebih cepat. Nah, cuma kan ini kan baru segini, jadi kemarin tuh yang kurang tuh sama ini doang. Ini belum. Kemarin kualitasnya agak kurang, jadi masih VV lagi dipesenin lagi yang lebih bagus. Sama klaksonnya sini juga udah ganti. Klaksonnya kelihatan nggak sih? Nah, ini pakai Hella. Suaranya sih bagus. Coba kunci sih masih ada si Fui. Nyala nggak ya? Coba kita denger. Mana klakson lagi. Enak, kayak suara mobil. Klakson BMW gue. Oke, jadi sekarang udah beres semua, kita peresmian pasang plat nomor. Kita lihat di ini si pas nih, pas ya. Nah,
Udah resmi buat jalan sekarang ke jalanan Indonesia Raya. Sip, jadi gitu ya video kali ini kita habis ngerapin Saber udah ke bawah, terus sama masang aksesoris di Honda ADV yang baru ini. Baru berapa kilo nih, coba. Kemarin sempet gua bawa keliling komplek, isi bensin juga. Baru 19 kilo. Ya. Jadi cukup indah. Ini ada Ko Beni di sana, dia lagi telepon. Thank you ya Ko Beni ya. Ntar disampaikan aja, Vivi juga kayak lagi ngurusin motor customer yang lainnya. Jadi thank you On Tree Motor Shop, Ko Beni dan Vivi. See you guys in the next video. Ko Beni, thank you banyak ya Ko. Thank you ya. Asik ya, keren ya. Thank you ya. Maaf ya.